Shalom, selamat malam saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Puji Tuhan kita dipertemukan kembali di dalam ibadah tengah minggu kita pada malam hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita sudah melaksanakan ibadah doa puasa 10 hari yang saya percaya kita melakukannya dengan setia dan penuh sukacita. Dan kita sudah merayakan hari kepenuhan Roh Kudus, yaitu di hari Pentakosta yang baru saja kita rayakan di hari Minggu yang lalu. Mari saudara, Roh Kudus, Roh Allah yang diberikan kepada kita, yang dicurahkan atas kita, biarlah roh itu boleh terus menyala-nyala dan kita semua rindu untuk melayani Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita pada malam hari ini. Kita angkat pujian kita saat ini, saat indah. Saat ini, saat indah, ku memuji dan menyembah hadirat-Mu, ku rasakan saat ku saat ini, saat Tuhan Kau curahkan urapan-Mu, hadirat-Mu, ku rasakan saat ku hadirat-Mu, ku rasakan saat ini, saat ini, urapan-Mu, ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Saat ini, saat indah, ku memuji dan menyembah hadirat-Mu, ku rasakan saat ku saat ini, saat Tuhan Kau curahkan urapan-Mu, hadirat-Mu, ku rasakan saat ku hadirat-Mu, ku rasakan saat ini, saat ini, urapan-Mu, ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan, urapan-Mu, hadirat-Mu, ku rasakan saat ini, saat ini, urapan-Mu, ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan, saat aku menyembah Kau Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami ya Bapa.
Kalau pada malam hari ini ya Tuhan, kami semua sidang jemaat-Mu di GBIS Jalan Baladewa, kami mau mempersatukan hati kami ya Tuhan, di dalam ibadah kami pada malam hari ini, yaitu ibadah tengah minggu kami ya Bapa. Kalau kami boleh melaksanakan ini semua Tuhan, kami percaya ini semua karena kasih dan anugerah-Mu. Ini semua atas perkenan-Mu ya Tuhan. Kalau kami boleh melakukan ini semua di hadapan-Mu ya Bapa. Kami bersyukur atas segala lawatan-Mu. Kami bersyukur atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami ya Bapa. Dan kami sangat bersyukur ya Tuhan Yesus Kristus, kalau Engkau senantiasa membela kami di dalam segenap penghidupan kami ya Tuhan. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada pada malam hari ini, kami percaya Engkau yang sudah menolong kepada kami semua ya Tuhan. Di dalam kami menjalani kehidupan kami hari lepas hari, di dalam kami menjalani kehidupan kami di sepanjang hari ini ya Bapa. Terima kasih untuk kemenangan Tuhan. Terima kasih untuk pemulihan, dan terima kasih Tuhan Yesus Kristus untuk setiap berkat, kasih dan sukacita yang boleh kami rasakan di sepanjang kehidupan kami. Sungguh ya Bapa, kami sangat bersukacita, kami sangat bergloria Tuhan, sebab kami tahu Engkau Allah adalah Allah Immanuel, Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang mengerti ya Tuhan kepada kami semua ya Bapa. Engkau adalah Allah yang hidup, yang berkuasa dari sekarang sampai selama-lamanya. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus Kristus untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami pada malam hari ini. Walaupun kami melakukannya di tempat yang terpisah ya Tuhan, tetapi kami percaya kasih Tuhan mempersatukan kami di dalam ibadah kami pada malam hari ini. Tuhan, kami menyerahkan jalannya ibadah kami dari awal, pertengahan sampai di penghabisannya ya Tuhan. Kami menyerahkan hamba-Mu ini yang akan memimpin puji-pujian. Kami menyerahkan adik kami Joshua yang akan bermain musik. Kami menyerahkan hamba-Mu ya Tuhan Yesus Kristus yang akan mempersiapkan dan akan memberitakan firman Tuhan ya Bapa. Biarlah semuanya Tuhan pelayanan kami Engkau tutup bungkus dengan urapan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Dan kami bermohon ya Bapa, Engkau mengampuni atas setiap dosa-dosa kami, kelemahan kami, setiap pelanggaran-pelanggaran kami ya Bapa. Agar Tuhan pelayanan kami pada malam hari ini semuanya boleh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan jalannya ibadah kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami tahu Bapa, pada saat kami ingin beribadah kepadamu, ada kuasa kegelapan yang ingin mencoba-coba Tuhan, mengganggu jalannya ibadah kami, yang ingin mencoba-coba mencuri hati dan pikiran kami ya Tuhan, sehingga membuat kami menjadi resah dan tidak bisa mengikuti ibadah ini. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu jauh lebih besar dari segala kuasa dunia, dari segala kuasa roh-roh kegelapan yang ada di dalam dunia ini. Kami datang kepadamu dengan otoritas yang Kau berikan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau hancurkan kau iblis. Kami mau patahkan segala maksud dan rencana-Mu, siasat-Mu dan tipu jaya-Mu yang jahat. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami perintahkan Kau untuk keluar dari tempat ini dan dari hati kami dan hidup kami. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu yang akan menutup bungkus jalannya ibadah kami dari awal sampai di penghabisannya nanti ya Bapa. Kami menyerahkan jalannya ibadah kami sampai di penghabisannya nanti Tuhan. Biarlah Engkau yang mengurapi, Engkau yang memimpin dan memberkati jalannya ibadah kami. Kami sudah siap ya Bapa melakukan ibadah kami pada malam hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pujian kita mengatakan saat ini adalah saat indah untuk kita memuji dan menyembah Tuhan. Saat ini adalah saat Tuhan, dan Tuhan berkenan mencurahkan urapannya kepada kita semua. Mari saudara, jangan sia-siakan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Tetapi marilah dengan hati yang rindu, dengan hati yang haus akan hadirat Tuhan, kita mau datang kepada Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, dan kita mau memasuki hadirat Tuhan. Kita sembah Tuhan dengan pujian, Engkau Bapa yang mengasihiku. Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Engkau membuatku
Sungguh saudara, Dia adalah Bapa yang baik, yang selalu ada buat saya dan saudara. Pada saat kita mengalami berbagai macam persoalan di dalam kehidupan kita, jangan kita menghadapinya seorang diri. Jangan kita menghadapinya dengan kekuatan yang ada di dalam diri kita. Tetapi marilah kita mau datang kepada Yesus. Kita mau percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kalau Tuhan pasti akan bertindak buat saya dan saudara. Dan Tuhan akan memberikan kemenangan buat saya dan saudara. Asalkan kita mau tetap setia dan percaya kepadanya. Dan memegang janjinya yang selalu ya dan amin di dalam kehidupan kita. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Engkau Bapa yang mengasihiku. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, melewati segala persoalan. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak sebiarkan ku berjalan sendirian. Sebab kau Bapakku yang baik, kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak biarkan ku berjalan sendirian. Sebab kau Bapakku yang baik, engkau sungguh baik. Benar saudara, Bapa kita adalah Bapa yang baik. Kasih setianya tidak pernah berkesudahan dan selalu baru di dalam kehidupan kita. Pada saat kita mengatasi berbagai macam persoalan, tetapi asalkan ada Tuhan Yesus bersama-sama dengan kita, maka kita akan mendapatkan kekuatan yang baru untuk mampu menghadapi semua. Kita angkat pujian, tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari telah kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari telah kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus
Tuhan Yesus sekali lagi. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kita sambung dengan pujian Tiada Ku Ragu Lagi. Tiada ku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerpa, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenal-Mu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Tiada ku ragu lagi. Tiada ku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenal-Mu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Puji bagi nama Tuhan, kita sudah memuji dan menyembah Tuhan. Sekarang tiba waktunya kita mau mempersiapkan hati kita. Kita mau membuka hati kita untuk pemberitaan firman Tuhan. Mari saudara, dengan hati yang rindu, kita mau mendengarkan firman Tuhan yang sebentar akan diberikan kepada kita. Kita sambut firman Tuhan dengan pujian Selidiki Aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi. Selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Telah kulihat
lihat. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Terima kasih Tuhan Yesus atas pimpinan-Mu kepada kami semua ya Tuhan. Atas lawatan-Mu di dalam ibadah kami pada malam hari ini ya Bapa. Dari kami memulai ibadah kami sampai di pertengahan ibadah kami ini ya Tuhan. Kami percaya Engkau yang sudah memimpin jalannya ibadah kami. Dan Engkau yang sudah menutup bungkus jalannya ibadah kami ya Tuhan Yesus. Kami tahu ya Bapa segenap puji-pujian dan penyembahan yang kami naikkan di hadapan-Mu sungguh sangat jauh dari sempurna ya Tuhan Yesus. Kami mohon ampun ya Tuhan buat setiap ketidaksempurnaan kami. Kami mohon ampun ya Bapa buat setiap kesalahan kami dan ketidak Tuhan Yesus Kristus pengertian kami ya Bapa. Tetapi biarlah ya Bapa Engkau mau menyucikan dan menguduskan semuanya ya Tuhan. Agar semuanya boleh indah di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Dan berkenan Engkau menerimanya semua ya Tuhan. Kalau sebentar ya Bapa kami akan membuka hati kami. Kami mau duduk diam mendengarkan sabda firman Tuhan yang akan sebentar diberitakan kepada kami semua. Jadikanlah kami Tuhan Yesus Kristus tanah yang subur, agar pada saat benih firman itu diberikan kepada kami, hati kami tidak mengeras dan membatu ya Tuhan. Tetapi hati kami boleh menjadi tanah yang subur, tanah yang baik, agar pada saat benih firman itu ditaburkan, benih itu boleh bertumbuh, berakar, dan berbuah-buah ya Bapa di dalam kehidupan kami. Bapa, kami menyerahkan hamba-Mu yang sebentar akan memberitakan firman Tuhan. Kami percaya ya Bapa firman ini terlebih dahulu datang kepada hamba-Mu ini. Dan pada malam hari ini melalui pelayanannya ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau memakai hamba-Mu ini untuk memberitakan firman itu untuk sampai kepada kami. Berkatilah hamba-Mu yang memberitakan firman Tuhan, dan berkatilah kami semua yang mendengarkan firman Tuhan, agar kami semua sama-sama diberkati. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah siap sedia mendengarkan firman Tuhan. Dan kami sudah alaskan doa ini di dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Shalom. Salam di dalam damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita bertemu kembali dalam kebenaran Injil. Ajaran Injil sepenuh dari Tuhan Yesus Kristus di dalam ibadah doa tengah minggu kita pada hari yang berbahagia ini. Tema firman Tuhan pada hari ini ialah berdoa dengan taat. Saudaraku, kita telah membahas berdoa dengan iman, yaitu berdoa itu bukan soal cepat atau lamanya doa dikabulkan, melainkan keyakinan atau iman bahwa kita telah menerima apa yang kita doakan. Pada hari ini kita membahas berdoa dengan taat. Apakah itu, saudaraku? Berdoa dengan taat adalah lanjutan daripada berdoa dengan iman, yaitu berdoa dengan iman yang benar. Berdoa dengan taat ialah berdoa dengan iman secara benar. Jadi tujuan berdoa dengan taat ialah agar kita jangan salah melakukan berdoa dengan iman. Sesuai dengan ajaran Tuhan Yesus yang tertulis di dalam Lukas 18. Mari saudara-saudaraku kita buka kitab kita masing-masing. Akan kita periksa bersama Lukas 18 ayat 4 sampai 8. Lukas 18 ayat 4-8, demikian firman Tuhan Yesus. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka?
Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Amin. Tuhan Yesus memberkati. Inilah suasana yang biasanya terjadi. Ketika kita berdoa, permintaan kita itu tidak langsung terwujud. Seperti tertulis dalam ayat 4, di sana dikatakan Tuhan Yesus itu seperti seorang hakim atau seumpama seorang hakim yang menolak permintaan kita untuk beberapa waktu lamanya, untuk sementara waktu. Dikatakan seperti atau seumpama, yang sejatinya tidaklah demikian, melainkan seperti yang tertulis di dalam ayat penutup atau ayat 8. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Saudara-saudaraku, Tuhan Yesus akan segera, di sana dikatakan segera mengabulkan permintaan kita, asalkan terbukti ada iman di dalam diri kita. Jadi Tuhan Yesus mau melihat diri kita dahulu. Apakah terdapat iman atau tidak? Nah, bagaimana cara kita membuktikan iman kita di hadapan Tuhan Yesus Kristus? Dalam ajaran Lukas 18 ini, Yesus mengatakan suatu perumpamaan untuk menegaskan harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Kesalahan kebanyakan umat di dalam berdoa, saudara-saudaraku, adalah ketika ia yakin telah menerima apa yang ia doakan, ia terus berhenti berdoa. Karena yakin sudah menerima, orang itu berhenti meminta. Itu salah, saudara-saudaraku. Sebab ketika kita berhenti meminta, iman kita pun berhenti sampai di situ. Berdoa dengan iman justru harus terus-menerus meminta. Sesuai dengan ajaran Injil sepenuh tentang iman, saudara-saudaraku, bahwa iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Jadi perbuatan iman yang menyatakan bahwa kita telah menerima apa yang kita doakan itu justru adalah dengan terus-menerus meminta sampai terwujud. Contohnya kita baru saja selesai melaksanakan ibadah 2-10 hari. Sampai hari ke-10 kita merayakan Pentakosta. Kita tahu itu bukan berarti kita berhenti meminta Roh Kudus dari Tuhan Yesus. Saya sendiri masih meminta Roh Kudus dari Tuhan Yesus Kristus sampai hari ini. Meskipun pimpinan Roh Kudus itu sudah ada di dalam pelayanan dan di dalam seluruh kehidupan saya dan keluarga, saya masih terus-menerus meminta Roh Kudus setiap hari dari Tuhan Yesus Kristus. Terlebih, saudara-saudaraku, di bulan Pentakosta yang sangat padat ini, ya, sangat padat dengan pelayanan. Saya tetap meminta Roh Kudus dari Tuhan Yesus setiap hari. Sampai janji Tuhan Yesus digenapi, yaitu saya dipakai Tuhan Yesus untuk menjadi saksinya sampai ke ujung bumi. Inilah proses berdoa dengan iman yang disebut berdoa dengan taat. Disebut proses karena umat Tuhan Yesus harus terus-menerus bertumbuh secara rohani. Saudara-saudaraku, sampai ia sempurna. Selama kita belum sempurna, kita tidak boleh berhenti berproses. Sebab ketika kita berhenti, iman pun berhenti. Simaklah ayat 7 dan 8. Saya baca kembali ayat 7 dan 8. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Amin. Saudara-saudaraku,
Perhatikanlah. Pertama, saudara-saudaraku, dikatakan di situ, asalkan ada iman yang hidup, Tuhan Yesus tidak akan mengulur-ulur waktu. Asalkan ada iman, doa itu pasti segera terkabul. Dikatakan selanjutnya di dalam ayat 8, saudara-saudaraku, Tuhan Yesus segera membenarkan umatnya yang berdoa siang dan malam. Perhatikanlah kata kunci, dibenarkan. Tidak dipakai istilah dikabulkan, melainkan dibenarkan. Kata dibenarkan itu adalah bukti adanya sebuah proses di dalam berdoa dengan iman, yaitu sesuai dengan teladan iman Abraham. Mari kita periksa kembali, saudara-saudaraku, dalam Alkitab kita, Roma 4 ayat 3-8. Roma 4 ayat 3-8. Sebab apakah dikatakan nas kitab suci, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan itu kepadanya sebagai kebenaran. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Seperti juga Daud menyebut berbahagia orang yang dibenarkan Allah bukan berdasarkan perbuatannya. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Amin. Istilah dibenarkan, saudara-saudaraku, mengacu kepada teladan iman Abraham yang disebut 3 langkah teladan iman Abraham. Pertama, percaya kepada perjanjian Tuhan. Meskipun Abraham belum pernah melihat atau belum pernah mengenal perjanjian Tuhan itu, namun Abraham percaya. Maka Abraham pun dibenarkan. Raja Daud mendefinisikan dibenarkan ini sebagai pengampunan dari dosa. Abraham menerima penghapusan dosa. Demikianlah berdoa dengan iman, saudaraku. Penghalang dari doa kita, yaitu dosa, haruslah disingkirkan terlebih dahulu. Itulah ketika kita yakin telah menerima apa yang kita doakan dari Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita yakin, kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dosa kita telah disingkirkan. Langkah kedua ialah perbuatan, saudaraku. Abraham melakukan perintah Tuhan dan pergi meninggalkan Ur Kasdim, tanah kelahirannya. Demikianlah kita yang menerima berkat dari Tuhan Yesus Kristus, wajib meninggalkan kehidupan lama kita yang penuh dengan dosa dan keduniawian itu. Setiap umat yang mau menerima yang baik dari Tuhan Yesus Kristus haruslah bertobat dengan sungguh. Kita baca ayat yang terakhir, saudaraku. Ibrani 6 ayat 13-15. Ibrani 6 ayat 13-15. Sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Abraham menanti dengan sabar, dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Saudara-saudaraku, langkah ketiga dari teladan iman Abraham ialah bersabar atau bertekun di dalam pengharapan. Itulah bukti adanya iman yang hidup, iman yang bertumbuh. Demikianlah proses berdoa dengan iman secara benar. Pertama, kita yakin sudah menerima apa yang kita minta dari Tuhan Yesus. Maka kita pun dibenarkan.
Perhatikanlah saudara-saudaraku, kalau kita sudah yakin dan dibenarkan, langkah kedua adalah melakukan perintah Tuhan Yesus, yaitu mempertahankan kebenaran itu dengan meninggalkan dosa. Sungguh-sungguh bertobat. Akhirnya, yang ketiga ialah berpengharapan. Bertekun di dalam doa. Tetap meminta permintaan di dalam doa sampai terwujud. Maka saudara-saudaraku, Tuhan Yesus berjanji tidak akan berlambat-lambat mengabulkan doa dengan iman. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Roh Kudus yang mengajarkan lebih lanjut kepada kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari saudara-saudaraku, kita masuk di dalam doa. Mari kita berdoa dengan iman. Mari kita berdoa dengan taat. Kita angkat pujian, saudaraku. Ku taat perintahmu. Ku taat perintahmu, ku sabar melakukan, ku yakin Tuhan jawab setiap doaku. Ku taat perintahmu, ku sabar melakukan, ku yakin Tuhan jawab setiap doaku. Taat perintahmu Tuhan, Tuhan selalu firman Tuhan, jadi selalu kehendakmu kau nyatakan kemuliaanmu. Taat perintahmu Tuhan, pegang selalu firman Tuhan, jadi selalu kehendakmu kau nyatakan kemuliaanmu. Bagiku, sekali lagi, ku taat perintahmu, ku taat perintahmu, ku sabar melakukan, ku yakin Tuhan jawab setiap doaku. Ku taat perintahmu, ku sabar melakukan, ku yakin Tuhan jawab setiap doaku. Taat perintahmu Tuhan, pegang selalu firman Tuhan, jadi
selalu kehendak-Mu Kau nyatakan kemuliaan-Mu. Perintah-Mu Tuhan, pegang selalu firman Tuhan, jadi selalu kehendak-Mu Kau nyatakan kemuliaan-Mu bagiku. Kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, Tuhan Yesus Kristus, terpujilah nama-Mu, dikuduskanlah nama-Mu, agunglah kerajaan-Mu kekal selama-lamanya. Pujian yang kami naikkan kepadamu ya Bapa, itulah pengakuan kami di hadapan-Mu, agar Bapa di dalam surga kami tetap bertekun di dalam doa. Bapa di dalam surga, agar digenapilah Bapa perjanjian-Mu di dalam kehidupan kami. Terutama Tuhan, yang terbaik yang sudah Engkau sediakan bagi umat-Mu, yaitu Roh-Mu yang kudus. Bapa, meskipun kami sudah selesai merayakan Tuhan Hari Raya Pentakosta-Mu, namun seperti firman-Mu pada malam hari ini katakan, kami akan terus meminta kepadamu Roh-Mu yang kudus. Agar Bapa di dalam surga digenapilah perjanjian-Mu, amanat agung-Mu di dalam kehidupan kami, di dalam kehidupan sidang jemaat-Mu. Memancarkan kemuliaan-Mu ya Bapa seturut dengan rencana dan kehendak-Mu. Gereja-Mu mengalami pemulihan. Umat-Mu, hamba-hamba-Mu mengalami pemulihan yang daripada-Mu. Kuasa-Mu Kau nyatakan, tanda-tanda ajaib Kau nyatakan di tengah-tengah jemaat-Mu. Agar menjadi tanda-tanda heran, supaya banyak-banyak jiwa ya Bapa datang kepadamu, memuji, memuliakan nama-Mu. Ya Bapa, pulihkanlah Tuhan gereja-Mu ini, GBIS Jalan Baladewa, sekolah minggunya, remajanya, pemudanya, kaum prianya, kaum wanitanya, pos doanya, pos PI-nya Tuhan, PPA-nya Bapa di dalam surga, demikian juga segenap jam-jam ibadah yang kami laksanakan Tuhan. Kiranya Engkau senantiasa hadir di tengah-tengah kami, dan di setiap ibadah memancarlah kemuliaan-Mu dari tengah-tengah jemaat-Mu, ya Bapa, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah masing-masing. Terima kasih Bapa di dalam surga, pulihkanlah Tuhan kehidupan hamba-hamba-Mu dan umat-Mu, sebab kepadamu lah kami berharap, Engkaulah yang memelihara kehidupan kami. Umat-Mu yang sekolah, yang kuliah, yang bekerja, mengerjakan tugas-tugas rumah tangga, berusaha wiraswasta dan berdagang Tuhan, nyatalah pemerintahan-Mu, nyatalah kerajaan-Mu di dalam kehidupan umat-Mu dan hamba-hamba-Mu setiap hari. Terima kasih Bapa, pemulihan Engkau berikan kepada sidang jemaat-Mu. Umat-Mu yang sakit Kau sembuhkan, umat-Mu yang lemah Kau kuatkan, umat-Mu yang susah Kau hiburkan, umat-Mu yang berkekurangan Kau pelihara. Para janda, anak yatim, yatim piatu, hanya Engkau Tuhan, ada harapan hidup kami. Hanya Engkau Bapa, andalan hidup kami. Biarlah umat-Mu yang kecil itu Bapa, setiap hari boleh bersuka cita di dalam damai sejahtera-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga Bapa di dalam surga, kami menyerahkan kehidupan hamba-Mu, Ibu Gembala kami. Di masa tuanya Engkaulah senantiasa yang menggendongnya, supaya Tuhan melimpah kehidupannya dengan kasih sayang-Mu yang mengalir ke dalam Tuhan hidupnya. Ya Bapa, memberikan damai sejahtera, sukacita, penjagaan, perlindungan juga urapan-Mu, sehingga Tuhan, ia tetap Tuhan, boleh Engkau pakai memberitakan Injil-Mu di masa tuanya. Terima kasih Bapa di dalam surga, memberkati Tuhan gereja-Mu, gereja Betel Injil sepenuh di seluruh Indonesia Bapa, agar kami sehati sepikir dalam Injil sepenuh-Mu. Ya Bapa, terangi hati dan pikiran umat-Mu di seluruh Indonesia, agar boleh melihat Tuhan Injil sepenuh-Mu sebagai ajaran yang sempurna yang datang daripada-Mu. Terima kasih Bapa, persatukanlah kami Bapa beserta dengan seluruh saudara-saudara dan kerabat-kerabat kami. Ya Bapa, di dalam jemaat Injil sepenuh-Mu, bagi-Mu tiada yang mustahil.
Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami mendoakan Tuhan umat pilihan-Mu bangsa Israel, supaya Bapa tercurahlah kasih sayang-Mu berlimpah-limpah kepada umat pilihan-Mu. Ya Bapa, mohon anugerah kasih karunia, keselamatan, kesejahteraan bagi umat pilihan Israel. Memberkati penginjilan-penginjilan yang ada di sana Bapa. Urapi hamba-hamba-Mu, nyatakan kuasa dan mujizat-Mu Bapa. Kuasa-Mu tidak berubah dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Nyatakanlah di tengah-tengah umat pilihan-Mu agar bertambah-tambahlah jumlah dan bilangan umat pilihan-Mu yang bertobat, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jumlahnya lebih banyak dari saat-saat kemarin kami berdoa kepadamu. Lawatlah pemimpin-pemimpin di sana Bapa, agar Tuhan mereka menyadari Engkaulah Mesias yang mereka nanti-nantikan. Biarlah jumlah dan bilangan pemimpin yang bertobat bertambah-tambah Tuhan. Demikian juga Engkau memberkati kota Yerusalem. Biarlah Roh-Mu yang kudus senantiasa Tuhan melawat kota milik-Mu dengan damai sejahtera-Mu. Umat-Mu menanti kedatangan-Mu. Kami sekalian menanti kedatangan-Mu. Biarlah segenap perkara yang dihadapi oleh umat pilihan-Mu Bapa, agar nyatalah Tuhan bahwa janji-Mu Tuhan, kasih-Mu tidak berubah kepada umat pilihan-Mu. Terima kasih Bapa di dalam surga. Demikianlah bangsa negara kami Indonesia kami bawakan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Mohon penjagaan dan perlindungan-Mu. Luputkanlah kami Tuhan dari berbagai bencana dan tulah-tulah di akhir zaman ini. Ampuni dosa bangsa kami, biar bangsa kami mendapat kasih karunia di mata-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu yang ajaib penuh kuasa Roh Kudus di dalam nama Yesus Kristus. Menghalau corona Tuhan dari Israel, dari Indonesia, dari dunia ini. Mohon anugerah kasih karunia keselamatan dan kesejahteraan bagi bangsa negara kami. Ya Bapa, memberkati penginjilan-penginjilan di Indonesia. Urapi hamba-hamba-Mu, biar berita Injil sepenuh meluas di seluruh Indonesia, agar bertambah-tambah jumlah dan bilangan saudara-saudara kami sebangsa dan setanah air yang bertobat, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jumlahnya lebih banyak dari saat-saat kemarin kami berdoa kepadamu. Pimpin Tuhan para petobat-petobat baru. Pimpin Tuhan para murtadin, agar Tuhan berita Injil sepenuhnya sampai kepada mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Lawatlah pemimpin-pemimpin kami dari yang tertinggi sampai yang terendah, agar mereka memiliki hikmat dan kemampuan dan kuasa untuk menjalankan pemerintahan yang berkerukunan, pemerintahan di dalam kasih, agar bangsa ini diberkati. Tolonglah agar bangsa ini Tuhan Engkau lepaskan dari bencana ekonomi. Terima kasih Bapa. Sebentar kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah ketika kami beristirahat Tuhan, tubuh kami terlelap, roh kami berjaga-jaga karena Roh-Mu yang kudus, agar Tuhan besok kami boleh bangkit di dalam kemenangan-Mu. Terpujilah nama-Mu dari sekarang sampai selama-lamanya. Inilah ibadah kami, doa dan permohonan kami. Sempurnakanlah, sebab hanya kami peralaskan di dalam nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup sampai selama-lamanya. Dan di dalam nama-Mu kami akan mengakhiri ibadah kami dengan doa yang Kau ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Shalom, saudara.